Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiadaan guru dalam kehidupan kita itu sangat merugikan, terutama mengenai perilaku-perilaku yang akan dan sedang dilakukan untuk waktu sekarang dan saat yang akan datang. Ketika kita berupaya untuk meningkatkan kemampuan tanpa diimbangi dengan pendamping keilmuan kita, yakni guru, maka tentu saja ini menjadi sesuatu yang amat sangat merugikan. Karena apa-apa itu menjadi sesuatu yang benar, tetapi hanya menurut diri kita. Selebihnya tentu menurut orang lain ya terserah mereka. Hal inilah yang tentu saja menjadikan kita perlu mawas diri dan introspeksi. Kalau tidak ada guru, kalau tidak ada masyayikh, kalau tidak ada kiai, apa jadinya kehidupan kita? Ya, benar kalau kita masih mempunyai orang tua. Orang tua kita juga bisa menjadi guru atas kehidupan kita. Karena tolak ukurnya adalah bahwa bagaimana sikap dan perilaku orang tua kita itu akan bisa kita contoh dan bisa kita tiru untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Ini tentu saja dimaklumatkan kepada teman-teman, pada saudara-saudara kita yang ada di pesantren, yang tentu saja mempunyai masyayikh, mempunyai muassis atau pendiri pondok, atau orang-orang yang berjasa terhadap kehidupan pembelajaran mereka. Tidak hanya sekedar soleh secara sosial, tapi juga soleh secara spiritual. Kadang pada masyarakat umumnya kita diberikan sebuah kondisi untuk melaksanakan haul atau mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu sangat penting. Karena barang siapa yang mungkin terbiasa untuk memikul keranda atau keranda jenazah ya dalam hal ini, tentu saja dia juga berpikir, oh sekarang ini saya yang memikul keranda. Berarti suatu saat saya juga akan dipikul oleh mereka. Intinya adalah, oh sekarang ini saya masih hidup dan bisa menyaksikan teman-teman kita, teman-teman saya yang meninggal. Berarti suatu ketika teman-teman kita juga akan menyaksikan kita meninggalkan dunia ini. Terlepas itu sesuatu yang baik ataupun tidak baik, segalanya pasti berjalan. Termasuk juga ketika kita sedang menjabat sesuatu. Mungkin jabatan yang penting, jabatan strategis, atau apapun jabatan kita juga harus ingat bahwa oh sekarang ini saya masih menjabat. Tapi suatu ketika sudah sampai waktunya, mungkin saya akan berhenti, akan lengser dari jabatan saya. Kalau tidak lengser ya dilengserkan. Mungkin karena kasus tertentu, mungkin karena peristiwa tertentu, mungkin karena hal-hal yang dirasa memenuhi standarisasi untuk dimakzulkan atau digulingkan, atau apapun alasannya lah, itu bisa saja terjadi. Hal inilah yang tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama, terutama di saat ini, yang tentu saja, mohon maaf,
orang-orang yang alim di sekitar kita, orang-orang yang mempunyai kapasitas lebih makom yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini akan sangat berkurang atau lebih tepatnya sudah sangat sedikit. Pada saat lalu mungkin bahasa sederhananya kalau kita beli sepeda motor atau beli mobil, mungkin ada panduan bagaimana cara naik motor, bagaimana cara mengendarai mobil. Itu ada caranya, ada bukunya. Tetapi bagaimana mungkin cara ngeremnya, bagaimana cara gas, bagaimana cara membunyikan mesin, bagaimana cara membunyikan klakson, bagaimana cara membuka tutup oli, atau bagaimana cara membuka tutup yang untuk bensin, untuk BBM, bagaimana cara melepas busi, dan seterusnya. Cara membersihkan karburator kalau yang masih pakai karbo. Kalau yang tidak ya bagaimana cara menginjeksi mesin, bagaimana cara mengisi oli, itu ada panduannya. Tetapi banyak di antara kita yang beli motor, beli mobil, itu tidak membaca panduannya, tidak membaca bukunya. Langsung mereka bisa membunyikan mesin. Ya mungkin ada briefing sebentar, langsung bisa. Bagaimana mengendarai motor, bagaimana nyetir mobil, itu mereka langsung bisa. Setidaknya motor lah. Mengapa demikian? Ya karena mereka sering melihat orang yang mengendarai motor, yang memakai motor. Terlebih juga dalam kehidupan ini, sejak dulu kita kalau ingin ngajeni orang atau ingin menghormati orang, itu kita tidak usah buka Quran, buka hadis. Cukup kita berkaca pada guru kita, pada kiai-kiai kita, pada masyayikh kita. Kalau yang di pondok pesantren, misalnya di Kerapiak, bagaimana Kiai Munawir, bagaimana Kiai Abdul Qadir, dan yang lainnya. Di pesantren-pesantren yang lain juga demikian. Jadi tidak perlu misalnya kita terus buka Quran, surat apa, hadis diriwayatkan siapa, tidak perlu. Karena apa? Kita punya figur yang jelas. Quran berjalan. Apalagi kalau kita hidup pada saat di masa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Itu tentu saja tidak perlu buka Quran, tidak perlu buka yang lain, karena memang ada Quran yang berjalan, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW ini memerintahkan untuk aqimus sholat, untuk mendirikan sholat, ya Kanjeng Nabi nyontoni dulu, memberikan contoh dulu. Sebagaimana Kanjeng Nabi juga ngendika, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dirikanlah sholat atau sholatlah kamu sebagaimana melihat aku dalam sholat. Ini tentu saja juga terkondisi turunannya. Bagaimana kiai-kiai kita sholat. Karena kalau ditelisik secara benar, misalnya berandai-andai, kalau kita berhidup atau hidup di masa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, apakah kita mampu meneladani beliau? Apakah kita bisa menerima Islam sebagai agama kita? Jangan-jangan
Kita malah ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Ya, dan ini juga harus menjadi perhatian kita. Karena tidak selamanya orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW itu bisa mendapatkan hidayah. Bisa mendapatkan keilmuan, keislaman, bisa manut dengan kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Buktinya, ya buktinya Abu Lahab, Abu Jahal. Itu bukti konkret. Nah inilah yang tentu saja kita harus bersyukur. Mengapa di kurun waktu saat ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut menjadi umatnya kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga proses ini tentu menjadi perhatian yang besar. Kita yang secara kehidupan jauh dari kurun waktu sugengnya atau kehidupannya kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sejak 571 Masehi sampai dengan saat ini, berapa tahun yang sudah berlalu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa hidup dan setidaknya mengakui bahwa kita menjadi umatnya kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kita harus bangga dan senang kalau di sekitar kita masih ada orang yang alim ala-alama. Orang yang mampu memberikan pembelajaran. Maka tentu saja benar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mengatakan bahwa kita ini harus mengikuti kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW supaya kita bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita harus mencontoh kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW supaya kita bisa seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan yang lain. Jangan dibalik. Kita mengikuti Imam Syafi'i supaya kita bisa menyontoh kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Itu akan sangat repot. Karena apa? Ya kita bukan apa-apanya secara ibadah. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau tirakat selama 25 tahun. Dan ini mereka, Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ini menjadi rajanya para wali. Nah kita apa? Maka dalam tanda kutip dalam hal ini, mari kita upayakan. Bagaimana kita mengingat kematian kita secara real. Kita harus miris. Bukti jauhnya kita dengan para ulama, jauhnya kita dengan para alim. Tentu kadang anak-anak muda kita ya mungkin diawali dengan kita juga. Kalau berkata kata itu kasar, mencederai hati orang, melukai hati orang dengan menyampaikan ujaran kebencian tanpa tedeng-aling-aling, tanpa rasa ragu, tanpa rasa risau, tanpa khawatir sedikit pun. Dan yang perlu kita patut untuk bersedih adalah orang yang mengujari kebencian itu justru mereka mungkin menjelek-jelekkan orang tuanya, menjelek-jelekkan pemimpinnya. Mungkin kalau di desa saya menjelekkan lurahnya atau kadesnya, mungkin bupatinya, gubernurnya, atau presiden. Ini sesuatu yang mencemaskan dan sangat memilukan dan sangat mengkhawatirkan. Anak-anak kita yang sekarang duduk di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi, baik itu strata 1, strata 2, atau strata 3, atau bahkan profesor sekalipun, itu mereka juga harusnya mempunyai filosofi yang sama. Artinya harus juga bisa menanamkan rasa saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai antar satu dengan yang lainnya.
Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan berhadapan pada maut, pada kematian. Dan kematian itu nanti ketika kita meninggal, siapapun yang meninggal, pasti tidak akan ada yang bisa membela kita, kecuali amal kita. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang, kita ini sudah dibiasakan untuk, ya mungkin harus dibedakan ya, antara kritik, hujat, dan ujaran kebencian. Tentu yang bisa menerjemahkan adalah ahli bahasa. Teman-teman yang tentu memahami bagaimana bahasanya harus dibedakan ini. Antara ujaran kebencian, kritik, atau fitnah, atau ghibah, atau yang lainnya. Jadi istilah-istilah yang ada di masyarakat ini perlu diklarifikasi secara istilah. Apakah benar ketika orang harus misalnya, naudzubillah, kita menghina orang di depannya langsung, ataupun tidak langsung, menjelek-jelekkan mereka, mencemarkan nama baik, itu kritik atau ujaran kebencian, atau hujatan, atau fitnah, atau ghibah, atau yang lainnya. Sehingga tentu saja kita harus memahami. Tentu juga kita harus juga mengerti orang yang sesakti apapun. Misalnya kita punya presiden orde lama, punya presiden orde baru, sejaduk-jaduknya Pak Insinyur Soekarno, itu beliau juga meninggal dunia juga. Sejaduk-jaduknya Pak Soeharto, itu juga mereka meninggal dunia juga. Orang yang sakti-sakti saja itu, ya ada kalanya itu akan mengalami fase yang sama. Apalagi kita yang kita mungkin tidak bisa mengandalkan amaliyah kita sendiri. Ya kalau di saat ini mungkin kita masih, saya begini, saya begini. Tapi kalau sudah kelipuk, apa itu bahasanya? Kalau sudah berbaring dan kaku, itu apa yang bisa kita pertanggungjawabkan? Apa yang bisa kita berikan sesuatunya pada diri kita? Tidak ada. Keluarga yang setiap hari berkawan menemani kita, keseharian pagi, siang, sore, malam, bareng dengan kita. Ketika kita sudah menghadapi maut, sudah mengalami fase meninggal dunia itu, mereka tidak akan bersama dengan kita. Harta yang kita miliki mungkin bisa jutaan atau ribuan, kok jutaan ribuan, 10.000 saja itu mungkin kalau kita mati juga tidak disertakan dalam kubur kita. Dan jabatan itu tidak akan bisa membantu kita kecuali amaliyah kita. Nah, yang amaliyah ini tentu saja harus dijadikan sebagai pedoman. Kita harus beramal yang baik, beramal yang pantas, dalam bahasa sekarang amal soleh, supaya kehidupan kita bisa lebih bermakna. Untuk siapa? Ya untuk diri kita. Kalau kita ingin didoakan orang, ya kita kalau hidup ya sering mendoakan orang. Sering menghadiri acara-acara khaul, peringatan kematian, peringatan wafatnya para masyayikh kita. Atau takziah orang-orang yang alim, al-alamah. Inilah yang tentu saja akan membantu kita untuk lebih bisa istiqomah untuk mengingat kematian kita. Yang terpenting adalah upayakan untuk mengingatkan anak kita, diri kita, dan keluarga kita untuk selalu menjalankan kewajiban sesuai dengan ranah kemampuannya. Sholat, zakat, puasa, syukur bisa ibadah haji, atau ibadah-ibadah lain. Dan jangan sering-sering melanggar
aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya menjalankan kebaikan. Minimal berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi jangan kita menggunakan aji mumpung. Mumpung kita berkuasa, mumpung kita mempunyai kedudukan, mumpung kita mempunyai pengaruh, jangan gunakan kekuasaan, kedudukan, dan pengaruh kita untuk hal-hal yang negatif. Terutama saat ini teman-teman kita mungkin ada yang mempunyai putra, mahasiswa atau siswa, ya jangan dibiasakanlah untuk berkata-kata yang kotor. Ujaran kebencian, menghardik seseorang, public figure atau siapapun. Orang tidak akan menjadi hina hidupnya ketika mereka selalu berbuat baik. Dan orang tidak akan bertambah mulia kehidupannya ketika orang melakukan kejahatan. Sehingga dalam hal ini, mari kita upayakan sebaik-baik kita adalah tentu harus berupaya untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita tidak bisa menolong banyak orang, ya menolong sedikit orang. Kalau tidak bisa menolong sedikit orang, ya satu orang saja lah, tidak apa-apa. Atau kalau memang tidak mampu karena memang kondisi, ya kita jangan mengganggu lah kemerdekaan orang. Kita jangan menjelek-jelekkan orang. Dan ini akan sangat berbahaya di kemudian hari ketika orang tua tidak mengawal kehidupan anak-anaknya. Kita semua yang mempunyai keluarga, mari kita jadikan keluarga sebagai ladang amal kita. Mari kita didik, kita hormati, kita sikapi dengan baik, kita perlakukan dengan baik anak, istri, dan suami atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terakhir, seperti biasa, mari kita ikhtiarkan saling mendoakan. Semoga kalau ada teman kita yang sekarang ini sedang menderita, sedang mengalami fase musibah besar, misal rumah yang tergadaikan, kendaraan yang tergadaikan, atau mereka difitnah oleh siapapun, atau rezeki yang sementara ini belum sesuai dengan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Andai kata untuk saat ini ada anak-anak kita yang sedang ujian, kita doakan semoga passing grade, semoga nilainya sesuai dengan harapan dan lulus ujiannya serta tercapai apa yang diikhtiarkannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.